Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan mereview alat pengukur tekanan darah CK101S yang sudah digunakan hampir 2 tahun dari tahun 2019 hingga sekarang ya. Sangat awet guys, harganya cuma Rp130.000. Tonton terus videonya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe bila Anda suka video ini. Bila Anda tidak suka video ini, pencet subscribe. Oke, terima kasih guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview alat pengukur tekanan darah bermerek CK101S. Alat ini sudah saya beli dan masih bisa digunakan normal sampai hari ini ya, sampai bulan September 2020. Saya beli alat ini untuk ayah saya ya, untuk mengukur tekanan darah karena mengidap hipertensi atau tekanan darah tinggi. Alat ini dibeli seharga Rp130.000 pada waktu itu, plus ongkir Rp2.000. Bisa Anda lihat di gambar berikut ini ya. Saya beli di lewat Bukalapak. Anda bisa membelinya untuk saat ini, bisa membelinya di marketplace atau toko online seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Alat ini sendiri berfungsi untuk mengukur tekanan darah ya, yaitu sistolik, yaitu tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, dan diastolik, yaitu jeda saat jantung akan memompa kembali darah ke seluruh tubuh. Jadi alat ini sangat bermanfaat bagi Anda yang mengalami tekanan darah tinggi ataupun darah rendah, agar bisa mengetahui bagaimana situasi atau update tentang kondisi tekanan darah Anda. Alat ini cukup terjangkau ya pada waktu itu, karena pengalaman saya 2 kali memakai alat tekanan darah merek O. Maaf sensor ya, karena 2 kali walaupun harganya lebih mahal, namun ternyata rusak ya, mati. Entah tahu kenapa, cuma dipakai berapa bulan dan ada yang setahun lebih sudah mati. Kemudian kelebihan dari CK101S ini menggunakan berat baterai A3. Bisa Anda lihat, baterai A3 ini sangat efisien. Kalau pengukur tekanan darah yang besar menggunakan baterai A2 sebanyak 4 ya umumnya. Kalau ini menggunakan A3 yang lebih kecil, 2. Kemudian baterai ini bisa bertahan lama ya, bisa sampai 6-8 bulan tergantung pemakaian. Tentunya semakin Anda sering memakai, maka baterai juga akan semakin cepat habis. Pemakaian setahun 8 bulan ya, hampir 2 tahun, sudah cukup bagus untuk mengetahui tekanan darah. Dan di compare dengan beberapa alat manual ya, ketika seseorang mengecek kesehatan di dokter yang menggunakan alat tensi manual, itu ukurannya tuh hampir sama, sangat baik. Ini ternyata sebenarnya saya sangat sempat ragu ya saat membeli alat ini, apakah benar-benar bisa menjalankan fungsinya dengan baik, tapi ternyata bisa optimal. Di sini juga tertera di box ya, tulis automatic wrist watch blood pressure monitor. Jadi alat ini seperti jam tangan ya, jadi seperti jam tangan yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Sangat simpel, kecil, dan nyaman digunakan. Kemudian di sini ada keterangannya ya, intelligent pressure atau pengukur tekanan yang cerdas, 90 set of measurement data memory. Jadi alat ini bisa menyimpan hingga 90 data memori riwayat pengukuran cek tekanan darah Anda. Kemudian ada artikel WHO, arrhythmia hint, time function,
jadi ada jamnya ya. Kemudian overpressure protection function, jadi fungsi perlindungan over tekanan. Kemudian di sini ya, di sini tertulis tabel dari World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia WHO tentang keadaan tekanan sistolik dan tekanan diastolik ya. Ini yang hijau itu normal ya, hijau itu 120/80 mmHg. mmHg itu milimeter air raksa. mmHg air raksa itu digunakan sebagai standar pengukur tekanan pada bidang medis ya. Kemudian 120-129 mmHg itu normal blood pressure, jadi tekanannya masih normal. Kemudian 130-139/90 ya, masih normal. 140 ke atas itu tekanan darah ringan atau like hipertensi. 140 sampai 90, 140 mmHg ya, 140/90 mmHg itu sudah kategori hipertensi ringan. Kemudian 160 ke atas itu sudah moderate ya, cukup tinggi. Kemudian 180 ya, tekanan sistoliknya 180 ke atas itu sudah sangat tinggi. Oke, untuk pemakaiannya sendiri Anda tinggal memakai di pergelangan tangan sebelah kiri seperti ini dan kasih jarak ya, jadi jangan sampai terlalu mepet ke sini, jadi dikasih jarak sesuai anjuran itu 1 cm, sekitar 1 cm. Kemudian letakkan di sejajar dengan jantung ya. Kemudian duduk rileks, berpikir tenang, jangan tegang, lalu tunggu sampai proses pengukuran selesai. Ini saya akan mencoba ya, saya akan mencoba mengukur tekanan. Jadi seperti ini ya pemakainya, seperti ini. Lalu tinggal kita pasang seperti ini, lalu kita tekan. Nah, ini kan ada beberapa tulisan ya, ini indikator WHO ini. Kemudian ini on off untuk mematikan dan menghidupkan, jadi kalau memakai itu tinggal pencet on ya. Kemudian ini memori itu untuk menyimpan data ya, selama 90 riwayat data terakhir tekanan darah. Kemudian setup untuk mengatur jam dan sebagainya ya. Jadi saya akan mencoba untuk melakukan pengukuran darah menggunakan alat CK101S. CK101S seperti ini. Lalu kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini setelah bunyi berhenti ini akan ada tulisannya ini terbaca ya, 121 sistoliknya, kemudian 87 diastolik dan 91 detak jantung. Jadi ini normal ya, ini normal. Ini ada indikator di sini normal ya, 121/87, detak jantungnya 91. Kemudian tips ya, bagi Anda yang mengalami tekanan darah tinggi, kurangi asupan natrium yaitu garam yang asin-asin seperti itu. Kemudian perbanyak makan makanan yang mengandung kalium, contohnya apa? Pisang tentunya. Kemudian makanan yang mengandung lemak yang baik bagi tubuh, contohnya adalah alpukat.
Kemudian herbal apa sih yang cukup baik untuk mengatasi tekanan darah tinggi? Yang pertama, labu siam ya. Labu siam sangat baik bagi tubuh. Kemudian timun karena mempunyai efek ya untuk mendinginkan tubuh. Kemudian daun alpukat. Ternyata alpukat sendiri dengan daun alpukat lebih efektif daunnya, cuma harus tidak boleh banyak-banyak, paling 2-3 lembar direbus kemudian diminum ya, airnya diminum pagi dan sore ya, 2-3 lembar saja, nggak boleh banyak-banyak. Kemudian daun alpukat tadi juga bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol Anda. Beberapa penelitian yang saya baca ya dari orang yang melakukan studi di beberapa universitas menunjukkan bahwa 2-3 lembar daun alpukat ya dengan ukuran yang dosis kecil seperti itu sangat efektif menurunkan tekanan darah tinggi. Bila ini dibandingkan dengan kapropil ya, obat yang biasa diresepkan dokter, kemudian dibandingkan dengan simvastatin atau obat penurun kolesterol. Jadi ini bisa untuk mendampingi obat dari dokter ya. Jadi begini, ketika Anda mengalami tekanan darah yang sangat tinggi, tetap ikuti anjuran dokter meminum obat-obat yang direkomendasikan, contohnya kapropil, amlodipin dan sebagainya. Untuk sebagai penunjang kita bisa mengkonsumsi herbal seperti itu. Jadi seimbang ya, jangan terus, tapi tetap ikuti anjuran dokter pokoknya. Terus Anda juga bisa memakai rebusan daun salam untuk mengatasi atau mengurangi keluhan tekanan darah tinggi Anda. Oke, terus kurangi stres, tetap berpikir positif, rajin berolahraga yang ringan-ringan saja ya. Kemudian tetap jaga pola makan seperti itu. Kurangi kopi ya, karena kadar kafein yang sangat tinggi akan memicu tekanan jantung bekerja lebih keras sehingga tekanan darah menjadi lebih tinggi. Kurangi kopi ya, rokok dan sebagainya. Oke, mungkin itu dulu review saya mengenai alat pengukur tekanan darah CK101S ya, 101S yang saya gunakan untuk keluarga saya dan hasilnya cukup baik. Oke, review kali ini bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe. Saya tunggu subscribe-nya dari Anda agar saya bisa membuat video-video menarik lainnya dan tentu bermanfaat bagi Anda. Saya Bayu Laksana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.